Halo Crypto Lovers, kita kenalan yuk sama CeFi dan DeFi. Buat kamu yang main di aset kripto, keduanya ini penting banget loh. Tapi sebelumnya Crypto Lovers jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya dulu ya. Saat ini Nadia sudah bersama dengan Rizaska, Richelle, Yas, Finza selaku Community Engagement Specialist di toko kripto. Halo, Mas Zaska aja aku panggilnya boleh ya? Iya, boleh, boleh. Halo juga, Mbak Daniel. Gimana kabarnya Mas Zaska? Ya, alhamdulillah nih sehat kita ya. Masih harus ini harus lebih kita jaga-jaga lagi nih di keadaan kita yang masih pandemi ini ya. Jadi kalau kita memang sudah sehat itu udah harus lebih syukur, udah harus lebih ditingkatin lagi nih, Mbak Nadia. Betul, alhamdulillah sehat-sehat Mas Zaska. Mas Zaska, kali ini kita mau ngobrol nih, mau kenalan Crypto Lovers tuh mau kenalan dengan CeFi dan juga DeFi yang katanya harus banget teman-teman Crypto Lovers tahu nih kalau misalkan memang main di aset kripto. Sebenarnya apa sih CeFi itu sendiri, Mas Zaska? Iya, balik lagi ya. Memang jika kita lebih jauh lagi nih ke dunia yang aset kripto ini. Nah, kalau kita langsung aja nih kita ke perkenalan CeFi. Apa itu sih CeFi itu? Nah, kalau kita jabarkan lagi ya, CeFi ini kan merupakan kepanjangan dari Centralized Finance gitu, yang artinya adalah sebuah sistem keuangan yang terpusat di mana segala sesuatunya itu dikendalikan langsung nih oleh pihak ketiga ataupun perusahaan ataupun institusi yang ditunjuk nih oleh salah satu mungkin dari pihak pemerintah ataupun dari pihak institusi lainnya, sehingga proses atau kinerja dari suatu transaksi itu bisa dijamin langsung nih oleh perusahaan yang terkait nih, Mbak Nadia. Oke, kalau CeFi centralized-nya. Nah, sebenarnya tujuan dari CeFi itu apa sih, Mas Zaska? Ya benar, kalau kita melihat lebih jauh lagi ya, apa sih tujuan dari CeFi itu sendiri? Nah, tujuan dari CeFi ini adalah untuk membuat ekosistem perdagangan yang adil nih, sehingga semua pedagang mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh bursa maupun oleh institusi yang berwajib nih, Mbak Daya. Nah, ini juga terinspirasi pada sistem jasa keuangan konvensional yang mana bisa kita temukan seperti ya bisa kita transaksi di bank maupun di institusi keuangan lain ini biasanya menggunakan prinsip CeFi nih, Mbak Nadia. Oke, jadi memang institusi keuangan-keuangan sendiri menggunakan CeFi. Nah, kalau kita bicara tentang DeFi, apa sih DeFi itu, Mas Zaska? Ya, kalau kita berbicara lagi nih lebih detail apa itu DeFi. DeFi ini merupakan ya bisa kita katakan yang berlawanan nih dari CeFi. Jadi DeFi itu merupakan kepanjangan dari Decentralized Finance nih, Mbak Dania. Apa sih Decentralized Finance itu? Nah, DeFi itu yaitu sistem moneter yang menggunakan teknologi blockchain nih. Ini merupakan sifat yang paling krusial yang paling penting dari DeFi itu sendiri, yang sifatnya itu tersendiri lebih terbuka dan juga dapat diakses oleh siapa saja, Mbak Dania. Hmm. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara tentang aset kripto, itu bicara juga tentang teknologi blockchain dan DeFi itu sendiri memiliki teknologi blockchain yang sifatnya memang sangat terbuka. Nah, tujuan dari DeFi ini apa, Mas Zaska? Ya, bisa kita jabarkan lagi ya. Nah, jika kita membicarakan tujuan dari DeFi ini sendiri adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan juga transparan nih, karena segala transaksi itu bisa dilacak oleh siapapun. Dan juga salah satu yang paling penting nih dari tujuan dari DeFi itu sendiri adalah untuk memangkas penggunaan perantara sehingga biaya transfer ataupun biaya pemindahan dari satu aset ke aset yang lainnya atau dari satu wallet atau ke wallet yang lainnya itu cenderung lebih murah nih, Mbak Nadia. Oke, jadi memang pemangkasnya itu pemangkas biaya. Memang aset kripto itu kan terkenal dengan biayanya yang sangat rendah dibandingkan dengan instrumen yang lain ya, Mas Zaska. Nah, itu semua ada di DeFi. Oke, kalau misalkan kita tadi sudah bicara apa itu CeFi, apa itu DeFi, dan tujuan dari masing-masing keduanya, lalu apa saja keunggulan dan kekurangan nih? Kalau punya keunggulan pasti ada kekurangannya, bukan begitu ya Mas Zaska? Dari masing-masing CeFi dan DeFi. Oke, baik. Memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Naya. Jika kita membicarakan keunggulan ini pasti ada nih atau disadvantages ataupun kekurangan dari suatu sistem itu sendiri. Nah, jika kita melihat pada sistem CeFi itu sendiri,
Nah, kalau kita bicara sistem CeFi, sistem ini cenderung dikatakan lebih adil nih, Mbak Naya, karena pesanan dan penjualan dilakukan secara terpusat. Nah, sistem ini juga menyediakan pihak ketiga yang bertugas untuk menjamin integritas setiap transaksi nih. Nah, makanya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, memang dengan adanya media ataupun pihak tengah yang menjaga ataupun memantau transaksi itu jauh lebih adil lah, lebih transparan untuk transaksinya itu. Nah, memang di setiap keunggulan pasti ada kekurangan itu. Sayangnya memang sistem CeFi ini rentan diretas dan banyak banget nih biaya-biaya admin yang perlu dikeluarkan nih. Makanya kita bisa lihat jika kita ingin memindahkan uang misalnya dari luar negeri ke tempat kita nih, ke Indonesia, itu biayanya cenderung lebih mahal nih, Mbak Nadia. Nah, setelah kita membicarakan CeFi, kita juga ada membicarakan kelebihan dan juga kekurangan dari sistem DeFi itu sendiri. Nah, untuk sistem DeFi ini sendiri memungkinkan kita memiliki kendali penuh nih terhadap aset yang kita miliki. Nah, karena memang di sistem DeFi ini kita tidak membutuhkan pihak ketiga, sehingga sudah pasti dapat meminimalisir biaya-biaya yang tidak perlu nih, Mbak Daya. Nah, layanan yang diberikan sistem DeFi ini juga beragam, aksesnya cepat dan bisa dilakukan kapan saja nih. Yang dibutuhkan hanyalah koneksi internet yang stabil. Nah, untuk kekurangannya sendiri pada sistem DeFi itu memang ketika terjadi error pada sistem, maka kerugiannya itu kemungkinan besar dapat terjadi nih, Mbak Nanya. Jadi begitulah keunggulan dan juga kekurangan dari sistem CeFi maupun DeFi. Oke, jadi memang, tetapi kalau misalkan dilihat dari kekurangannya masih bisa ditolerir ya, dibandingkan dengan kelebihan-kelebihan yang bisa didapat dari CeFi dan juga DeFi, dan keduanya saling mengisi nih kelebihan-kelebihannya. Nah, kalau itu kita selanjutnya mau tahu nih, sebenarnya semua protokol dari DeFi dan juga dari DeFi itu katanya diatur dalam smart contract. Bisa tolong dijelasin nggak sih Mas Zaska kepada teman-teman crypto lovers? Oke, baik. Memang untuk memahami lebih lanjut nih tentang apa itu DeFi dan juga apa saja faktor ataupun aset-aset yang berhubungan nih ataupun subjek yang berhubungan kepada DeFi itu sendiri. Nah, untuk memahami lebih lanjut, smart contract itu bukan sekedar kontrak digital nih, crypto lovers. Jadi smart contract ini merupakan juga protokol transaksi yang terkomputerisasi yang dibuat untuk mengeksekusi, mengendalikan atau mendokumentasikan secara otomatis nih dan legal atas tindakan yang diikat dalam sebuah kontrak ataupun perjanjian nih, yaitu perjanjian yang dibuat di atas teknologi blockchain itu sendiri. Nah, bisa kita ulik lebih jauh lagi nih. Smart contract sendiri bersifat deterministik, transparan, otonom, terdistribusi dan juga abadi nih. Jadi apapun yang kita transaksi yang kita lakukan, mau itu di sekarang ataupun yang sudah kita lakukan pada beberapa tahun belakang, itu memang akan tercatat nih, memang akan tercatat eternal ataupun abadi nih di kontrak itu sendiri. Nah, sifat-sifat inilah yang membuat smart contract ini dianggap ideal untuk dipakai sebagai pengganti perantara antar dua belah pihak dalam sistem decentralized finance sebenarnya. Oke, jadi memang keberadaan dari smart contract ini sangat penting, tidak hanya sekedar kontrak biasa ya, crypto lovers. Nah, DeFi memiliki layer-layer yang harus dipahami dulu. Seperti misalnya ada settlement layer, ada asset layer, ada protocol layer, dan juga beberapa lainnya. Boleh nggak Mbak Zaska tolong share ke teman-teman crypto lovers apa sih sebenarnya layer-layer tersebut? Nah, yang pertama adalah settlement layer. Apa sih settlement layer itu? Nah, settlement layer adalah memungkinkan jaringan untuk menyimpan informasi nih kepemilikan dengan aman dan memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua, kita memiliki yang namanya itu asset layer. Nah, ini merupakan terdiri dari semua token yang dikeluarkan di atas settlement layer nih, crypto lovers. Lapisan ini mencakup aset protokol asli serta token tambahan apapun yang didasarkan pada standar token yang didukung oleh sistem blockchain itu sendiri. Yang ketiga, kita memiliki yang namanya protokol layer nih, crypto lovers. Nah, apa sih yang dimaksud dengan protokol layer? Nah, protokol layer merupakan
sistem untuk memberikan standar khusus nih bagi para user untuk diimplementasikan sebagai semua smart contract dan dapat digunakan oleh setiap pengguna nih. Setelah kita membicarakan protocol layer, ada lagi nih lapisan selanjutnya yaitu application layer. Nah, dalam application layer ini kita ditunjukkan oleh sebuah sistem bahwa sistem ini membuat aplikasi user oriented yang terhubung ke protokol individu. Dan yang terakhir kita memiliki yang namanya aggregation layer. Apa sih maksud dari term sini? Nah, aggregation layer merupakan sebuah sistem ataupun lapisan yang membuat platform berfokus kepada user yang terhubung ke beberapa aplikasi ataupun protokol nih. Biasanya disediakan alat untuk membandingkan dan melayani layanan, memungkinkan pengguna dengan mudah membuka beberapa protokol secara bersamaan dan menggabungkan informasi yang relevan dengan jelas dan juga ringkas nih Crypto Lovers. Oke, wah lengkap sekali Crypto Lovers. Terima kasih banyak Mas Zaska. Jadi Crypto Lovers, kalau misalkan pengen tahu dan juga lebih rinci memahami tentang DeFi, tadi harus dicatat. Kalau misalkan lupa, boleh di-rewind lagi layer-layer apa aja. Yang penting, yang intinya harus dipahami Crypto Lovers dulu nih. Nah, Mas Zaska sudah panjang sekali menjelaskan tadi layer-layer dan juga tentang DeFi dan juga CeFi. Balik lagi aku mau membahas sebenarnya apa aja sih kegunaan dan juga manfaat dari DeFi itu sendiri, Mas Zaska. Ya baik, memang jika kita membicarakan kegunaan dan manfaat dari DeFi itu sendiri, nah langsung aja nih kita ke poin yang paling penting nih. Nah, salah satu manfaat DeFi yang utama adalah memungkinkan setiap orang memiliki akses ke layanan finansial, di mana kita ketahui bahwa sistem tradisional tidak menjangkau seluruh masyarakat nih. Begitupun juga di Indonesia. Nah, DeFi ini sendiri sangat berguna untuk menjangkau unbanked people yang di negara kita sendiri masih banyak nih, crypto lovers. Tidak cuma itu, dengan yang tidak punya akses ke perbankan, orang tentunya tidak punya nilai kredit nih crypto lovers. Padahal kan nilai kredit terkadang dibutuhkan nih saat orang ingin membuka rekening ataupun melakukan pinjaman dana crypto lovers. Dengan sistem DeFi ini ataupun dengan project DeFi ini, itu sangat membantu orang-orang dengan akses layanan finansial dengan cepat dan juga mudah. Tidak cuma itu nih, kita juga bisa nyimpen dana dengan bentuk modal lain nih crypto lovers. Misalnya kita nggak perlu nyimpen rupiah, tapi bisa nyimpen token stablecoin nih seperti USDT dalam yang nilainya itu setara dengan nilai dolar Amerika nih crypto lovers. Sistem DeFi juga mudah nih diakses, begitupun informasinya mudah tersedia dan juga dapat diakses secara terbuka nih. Sistemnya juga begitu transparan sehingga banyak orang yang percaya akan sistem DeFi ini sendiri. Biayanya pun lebih murah nih seperti yang kita jelaskan sebelumnya, karena tidak membutuhkan perantara ataupun pihak penengah nih dalam setiap transaksi yang kita lakukan nih crypto lovers. Oke, wow. Jadi memang DeFi ini sangat menguntungkan, terutama bagi orang-orang Indonesia, di mana banyak yang unbanked people. Jadi males ke bank, males banget administrasi biasanya ya Mas Zaska. Nah, bisa banget langsung terjun di dunia aset kripto karena aset kripto memiliki DeFi di dalamnya. Dan tentunya potongannya rendah sekali. Jadi memang biaya yang dikeluarkan oleh DeFi ini sendiri sangat rendah. Jadi sangat menarik teman-teman. Bukan begitu? Kayaknya dari sekarang udah banyak yang mulai nyetat-nyetat dan penjelasannya Mas Zaska nih. Oke Mas Zaska, langsung aja kita lanjut. Keamanannya gimana sih Mas Zaska dari CeFi dan DeFi ini? Terjamin nggak ya? Teman-teman crypto lovers pasti juga penasaran. Ya kalau keamanan dari project DeFi ini sudah pasti terjamin nih, karena kan dalam sistem DeFi itu sendiri keamanan itu kan dilindungi oleh tiap kontrak ataupun tiap blok yang terdapat dalam blockchain itu sendiri. Nah, memang di sistem blockchain ini sendiri salah satu keunggulannya itu adalah memang sistemnya itu sangat solid dan juga sangat ribet nih kalau untuk diretas oleh para peretas-peretas yang ada di dunia IT ini. Nah, jadi jika ditanya apakah sistem keamanan itu terjamin, sudah pasti terjamin nih, karena di blockchain itu sendiri terdiri dari bahasa-bahasa programming ataupun sistem yang sangat
ya jika kita bilang bahasa simpel itu sangat sangat ribet ya untuk diretas gitu. Jadi untuk jaminan keamanan itu sudah sangat dijamin dan juga sangat tinggi nih crypto lovers. Oke, jadi nggak usah khawatir karena memang sistem DeFi sendiri, teknologi blockchain itu sangat sulit diretas loh. Crypto lovers, kalau nggak percaya boleh diulik aja langsung ya Mas Zaska, di googling sendiri, biar tahu deh gimana tingkat keamanan dari teknologi blockchain yang ada di sistem DeFi. Oke, untuk kita bicara tentang TKO atau toko token saat ini nih Mas Zaska. TKO atau toko token adalah inisiatif DeFi pertama di Indonesia. Bisa dijelaskan nggak sih ke crypto lovers nih, Mas Zaska? Aku juga baru tahu nih. Oke, baik. Jika kita membicarakan apa itu project DeFi ataupun koin yang dihasilkan dari project DeFi itu sangat sangat banyak Mbak dan juga crypto lovers. Nah, kita langsung aja nih ke pembahasan apa sih itu TKO, apa benar nih TKO merupakan inisiatif DeFi pertama di Indonesia. Nah, TKO itu sendiri bisa dikatakan sebagai project DeFi pertama di Indonesia nih, crypto lovers, di mana developer sudah menyiapkan proyek ini agar kelak utilitasnya mencakup farming, push, lending, dan juga fitur-fitur lainnya nih yang hanya diturunkan pada sistem DeFi. Jadi benar-benar TKO ini merupakan sistem project DeFi pertama dengan utilitas-utilitasnya itu yang tentunya sangat membantu para crypto lover untuk bertransaksi dan juga mendapatkan nilai lebih nih dari project itu sendiri, Mbak Nadia. Oke, wah jadi memang ternyata benar loh crypto lovers bahwa TKO atau toko token adalah inisiatif DeFi pertama di Indonesia. Nah, TKO juga diperkenalkan sebagai token hybrid karena menggabungkan keunggulan dari CeFi dan juga DeFi. Seperti apa sih maksudnya Mas Zaska? Ya benar, jika kita ulik lebih lagi nih, apa sih maksudnya TKO merupakan token hybrid menggabungkan prinsip antara CeFi dan juga DeFi. Nah, mengapa ini dikatakan token hybrid? Karena TKO tidak hanya menghadirkan utilitas DeFi yang sudah terjawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ataupun di diskusi sebelumnya nih crypto lovers, melainkan juga TKO memiliki peran sebagai token exchange, yang mana TKO token ini akan menawarkan diskon biaya trading, penukaran merchandise, dan juga insentif lainnya nih. Selain itu, TKO juga memiliki peran sebagai token CeFi yang mana dapat digunakan untuk deposit, tabungan, dan juga cashback nih crypto lover. Tidak hanya itu nih, TKO token juga menjadi backbone dan payment gateway pada NFT platform toko kripto yaitu Tokomall crypto lovers. Oke, wah jadi memang TKO ini fungsi banyak sekali, terus banyak sekali keunggulannya. Jadi crypto lovers kalau misalkan penasaran tentang TKO boleh langsung ke tokocrypto.com, lihat-lihat dulu, mau lihat-lihat dulu, dipelajari dulu tentang CeFi dan juga DeFi-nya, boleh juga. Oke, Mas Zaska terima kasih banyak. Nah, gimana nih crypto lovers? Sudah terjawab semua kan pertanyaan-pertanyaan kamu? Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Rizaska atas waktunya hari ini. Dan buat kamu jangan lupa sebelumnya untuk subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya ya. Nadia Syahidin pamit. See ya.